Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eksa Iksanunalia. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Erik Nugraha SEMAK selaku Kepala Prodi S1 Akuntansi. Kemudian tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen program studi S1 Akuntansi yang senantiasa selalu membimbing saya dalam proses belajar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan magang ataupun PKL yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara. Pertama, di sini ada latar belakang, yaitu pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang tentunya sangat besar peranannya dalam pelaksanaan kehidupan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui Badan Pusat Statistik, terdata bahwa pada tahun 2024, pendapatan yang bersumber dari pajak sebesar 82,4% atau setara dengan 2.309,9 triliun. Artinya, di tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 191 triliun. Nah, kenaikan yang signifikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya perbaikan kebijakan perpajakan, optimalisasi sistem administrasi, dan peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan peningkatan dan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak selalu berupaya melalui beberapa program edukasi atau program-program yang diadakan seperti contohnya program yang dinamakan Relawan Pajak untuk Negeri atau Renjani. Nah, program tersebut setiap tahun selalu diadakan dan merekrut mahasiswa ataupun siswi yang ada di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam memberikan edukasi tentang perpajakan dan ikut serta dalam mendampingi pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT orang pribadi. Kemudian ketika saya menjadi relawan pajak, saya ditugaskan di KPP Pratama Bojonegara untuk profil instansi dari KPP Bojonegara sendiri, yaitu dimulai dari tahun 2007, di mana Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dalam peningkatan SDM dengan melebur fungsi kantor pelayanan pajak, kantor pemeriksaan pajak, kantor penyuluhan, dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, termasuk yang terjadi pada Kanwil DJP Jawa Barat 1. Hasilnya membentuk 15 kantor pelayanan pajak Pratama. KPP Pratama Bandung Bojonegara merupakan salah satu dari 15 kantor pelayanan pajak Pratama tersebut. Nah, sebelumnya KPP Pratama Bojonegara tersebut itu pernah ada di Jalan Cipaganti nomor 155 sampai 157 Bandung. Setelah kemudian berpindah ke Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung. Setelah adanya modernisasi tersebut, sebagaimana kantor pajak lainnya, KPP Bandung Bojonegara berganti menjadi KPP Pratama Bandung Bojonegara dan hingga saat ini berlokasi di Jalan IR Sutami Bandung. Untuk tujuan diadakannya atau didirikannya kantor pelayanan pajak yaitu sebagai sarana Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keberadaan KPP, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, konsultasi yang tepat dan akurat, kemudian mendapatkan pelayanan yang prima, juga dalam hal kemudahan pelaporan pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Nah, di sini juga ada visi, misi, dan tujuan strategis. Untuk KPP sendiri merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak. Maka visi, misi, dan tujuannya selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis yang ada di Dirjen Pajak. Berikut saya sampaikan untuk visi dari DJP, yaitu yang pertama penguatan administrasi perpajakan untuk pembangunan nasional berkelanjutan. Sedangkan untuk misinya yaitu optimasi penerimaan pajak, digitalisasi perpajakan, serta penguatan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan. Dan di sini yang terakhir yaitu ada tujuan strategis. Yang pertama meningkatkan tax ratio terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kemudian kedua memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Ketiga meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem administrasi pajak yang modern berbasis digital. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi yang ada di KPP Bojonegara itu yang paling tertinggi ada kepala kantor, di mana kepala kantor tersebut berkoordinasi dengan bagian fungsional dan subbagian umum dan kepatuhan internal. Kepala kantor juga mengawasi kepada seksi penagihan, seksi pemeriksaan, seksi pelayanan, seksi pengolahan data dan informasi Waskon 2, seksi Waskon 3, seksi Waskon 4, dan yang terakhir yaitu seksi eksekutifikasi dan penyuluhan. Nah, di sini juga ada tugas dan fungsi dari KPP. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai tugas yang dilakukan oleh KPP. Yang pertama yaitu pelayanan pajak. Mohon maaf, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pelayanan pajak, penyuluhan pajak, pendaftaran wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya. Kemudian pengawasan kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan konsultasi perpajakan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi perpajakan, serta pengamatan potensi perpajakan. Selanjutnya, pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan. Selanjutnya, pemberian dan atau penghapusan nomor pajak nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan atau pencabutan pengusaha kena pajak, pemberian dan atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan. Fungsi selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak, kemudian penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, selanjutnya penyelesaian permohonan konfirmasi status wajib pajak, penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak, selanjutnya pengurangan pajak bumi dan bangunan, dan pembentulan ketetapan pajak. Selanjutnya, penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan. Kemudian fungsi selanjutnya, pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak, pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko, serta pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal, dan pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor. Selanjutnya, selain dari fungsi yang tadi saya sebutkan, KPP sendiri itu memiliki tugas. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan di bidang pajak. Yang kedua, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Nah, di sini ada aktivitas PKL atau aktivitas yang sudah saya lakukan ketika bertugas menjadi relawan pajak. Saya pernah mengasistensi SPT tahunan orang pribadi melalui DJP online, lebih tepatnya di Sumber
asistensi 66 wajib pajak dan durasi pelaksanaannya yaitu 959 menit. Selain dari asistensi pelaporan, saya juga mengikuti kegiatan di mana kegiatan kehumasan itu untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Saya melakukan edukasi perpajakannya melalui konten kreator atau konten edukasi kehumasan yang diupload di media sosial seperti misalnya Feeds. Itu berjumlah 19 kegiatan dengan durasi pelaksanaan 19 menit. Dan di sosial media lainnya pun pernah saya lakukan sebanyak 2 kegiatan dengan durasi 2 menit. Selain dari itu, saya juga pernah melakukan repost konten instansi DJP mengenai dunia perpajakan, yaitu sebanyak 8 kegiatan dengan durasi 8 menit, di sosial media lainnya sebanyak 14 kegiatan dengan durasi 14 menit. Selain dari asistensi pelaporan dan juga kehumasan, saya juga saat bertugas menjadi relawan pajak pernah mengasistensi pembuatan e-fin, di mana pembuatan e-fin ini digunakan untuk wajib pajak yang lupa kata sandi dan juga bagi wajib pajak yang memang baru aktivasi akun DJP online-nya. Nah, saya pernah melakukan kegiatan asistensi pembuatan e-fin itu sebanyak 21 kegiatan atau 21 wajib pajak dengan durasi 110 menit. Selain itu, saya juga pernah mengikuti kelas pajak ataupun non-pajak yang diselenggarakan oleh DJP sebagai peserta dengan jumlah kegiatan satu kegiatan dan untuk durasinya sebanyak 180 menit. Untuk pengalaman pembelajarannya, saya menjadi tahu cara untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui DJP online. Selain itu, saya juga jadi bisa membedakan antara formulir-formulirnya atau karakteristik dari setiap formulir. Di mana untuk formulir itu ada yang formulir 1770, 1770S, dan juga 1770 SS. Nah, untuk yang formulir 1770 itu memiliki karakteristik seperti wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, misalnya pedagang, freelance, konsultan, dokter, ataupun notaris. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, termasuk dari penghasilan luar negeri juga. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan atau sumber lainnya yang dikenai pajak final maupun non-final. Selanjutnya, untuk formulir 1770 SS memiliki karakteristik seperti wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja, kemudian penghasilannya tidak lebih dari 60 juta, tidak memiliki usaha ataupun pekerjaan bebas, serta pegawai baru yang memang gajinya itu masih di bawah 5 juta per bulan. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk karakteristik formulir 1770S, di mana yaitu wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan brutonya melebihi 60 juta setahun. Kemudian tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya pegawai tetap dengan gaji tahunannya di atas 60 juta. Kemudian karyawan swasta, PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan lain-lain. Nah, selain dari pengalaman tersebut, saya juga dari sisi soft skill-nya itu bisa menerapkan cara berkomunikasi dengan efektif dengan berbagai karakter wajib pajak. Mulai terbiasa dengan cara pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian bersikap sabar serta ramah untuk wajib pajak. Di situ saya benar-benar belajar hal baru. Kemudian selain itu juga saya
memiliki pengalaman untuk bekerja sama dengan tim, karena untuk relawan pajak ini bukan hanya dari Universitas Sanggabuana tetapi juga ada dari universitas lain, sehingga saya untuk kemampuan bekerja samanya itu sangat-sangat diasah. Kemudian melalui relawan pajak ini mengasah juga nilai profesionalisme seperti disiplin waktu, menjaga kerahasiaan data wajib pajak, mematuhi etika pelayanan publik, dan selalu memberikan informasi yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian memberikan pemahaman secara mendalam mengenai dunia perpajakan, serta meningkatkan komunikasi dan pelayanan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang perpajakan. Untuk kendala saat bertugas, saya pernah mengalami kesulitan, seperti misalnya pada saat meminta kode verifikasi yang melalui email ataupun melalui nomor telepon, itu yang terkadang suka lambat ketika meminta verifikasi, sehingga menjadi kendala saat asistensi pelaporan dan menghambat antrian wajib pajak. Kemudian, saat sedang pelaporan di website DJP terkadang servernya mengalami down dan juga harus banyak bersabar ketika menghadapi berbagai karakter wajib pajak yang berbeda. Selain itu, saya juga pernah mengalami kendala ketika menghadapi wajib pajak lanjut usia yang memang tidak memiliki email ataupun tidak mengerti cara menggunakannya, sehingga harus diberikan perhatian yang sangat ekstra dan pelayanan yang begitu sabar untuk menghadapi wajib pajak tersebut. Selama menjalani peran sebagai Renjani, terdapat beberapa kendala juga yang dihadapi di lapangan, yaitu misalnya kurang pemahaman masyarakat seperti tentang kewajiban perpajakan, sehingga diperlukan penjelasan yang berulang dan penggunaan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Tetapi meskipun demikian, setiap kendala itu menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga dan juga mendorong peningkatan keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan juga kemampuan memecahkan masalah secara efektif. Nah, ini merupakan contoh hasil asistensi dari pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Seperti yang di sebelah sini, itu merupakan formulir 1770 SS dan yang di sebelah sininya yaitu 1770 S. Ini untuk wajib pajak yang memang yang 1770 S itu untuk wajib pajak yang penghasilan brutonya di atas 60 juta, sedangkan yang sangat sederhana itu di bawah 60 juta. Nah, di sini juga ada bukti dokumentasi ketika saya bertugas menjadi relawan pajak. Nah, untuk setelah bertugas saya mendapatkan sertifikat, di mana sertifikatnya juga itu dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan dengan nilai yang didapatkan ketika menjadi relawan pajak atau ketika melakukan asistensi pelaporan. Saya mendapatkan sertifikat dengan tingkatan emas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan. Semoga untuk kedepannya banyak relawan pajak yang mengikuti program-program ini atau mahasiswa yang mengikuti program ini karena banyak sekali benefit yang bisa didapatkan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.